بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Silakan dibuka surat At-Taubah ayat 118 halaman 206. Kita awali dengan ta'awudz, kemudian langsung membaca ayat. Sudah siap semua nggih? Wahid Isnin Salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa 'alal thalathatil ladzina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilayhi summa taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ma kana li ahlil madinati wa man hawlahum minal a'rab ay yatakhallafu ar-rasulillahi wala yarghabu bi anfusihim an nafsihi dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala mahmasatun fi sabilillahi wala yata'una mawti'an yaghidhul kuffara wala yanaluna min aduwwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Wa la yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum
ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Allahumma arhamna bil Quran. Berarti satu pertemuan lagi khatam surat At-Taubah nggih. Nanti ketemu saya berarti sudah surat Yunus. Karena pekan depan giliran Ustaz Juman. Barakallahu fikum. Bapak-bapak dan ibu rahmatullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini Allah kembali kumpulkan kita, mengingatkan bapak-bapak dan ibu-ibu, ini malam ketiga bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah adalah awal dari rangkaian bulan-bulan mulia, bulan haram. Sebagaimana yang Allah sebutkan di surat At-Taubah ayat 36. Nanti kita singgung sedikit bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi monggo ini warning, peringatan buat kita, karena di bulan haram ketaatan, kebaikan, amal soleh kita akan dibalasi oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Sebaliknya kemaksiatan, amal buruk, kejahatan juga akan dibalas dengan berlipat ganda. Ngerasani itu dosanya besar enggak? Besar. Masih ingat ciri-ciri dosa besar? Ciri dosa besar apa? Menyinggung di antara 5. Satu di antara yang 5. Yang pertama agama. Yang kedua, nyawa. Yang ketiga, harta. Yang keempat, kehormatan. Yang kelima, akal. Ngerasani kena yang mana? Kehormatan. Berarti dia dosa besar. Ngerasani di pasar, dosanya besar enggak? Ngerasani di pasar, besar? Besar. Ngerasani di Masjid Utsman bin Affan, besar enggak dosanya? Lebih besar? Kok bisa? Kenapa? Jadi tempat itu memengaruhi kualitas amal. Bagaimana kalau ngerasaninya di Masjidil Haram? Tergantung niat ya. Ngerasani dalam tanda kutip ya, karena nanti ada hibah yang diperbolehkan. Jadi monggo bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, ini sudah bulan haram, kita usahakan semakin mempertinggi, memperbanyak ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan juga bapak-bapak, ibu-ibu, ini ada yang suka bolak-balik luar negeri enggak? Dengar sebentar ada di Singapura, sebentar ada di Swiss, sebentar ada di Spanyol gitu. Ada? Kalau jenengan punya saudara yang kayak gitu, pengen apa enggak? Pengen enggak? Enak ya, mantas saya gitu ya. Pengusaha jalan-jalan, usaha jalan, gitu kan ya. Pengusaha jalan-jalan, usahanya jalan. Angger jenengan orang jalan ya usahanya orang jalan ya. Kalau diam duduk di rumah ya nggak dapat duit kan gitu kira-kira. Maka bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, menjadi persoalan ketika ada sebagian kita yang ingin meniru hal tersebut.
Ini kaitannya dengan motivasi mencari ilmu. Kalau kita melihat ada saudara kita bolak-balik ke luar negeri dan kita ingin, senang dan ingin, kok senang dan inginnya melebihi, kita lihat saudara-saudara kita yang moja, ngaji, toklam, taklim gitu. Senang mana Pak, Bu? Ibu-ibu senang yang mana? Bapak-bapak senang yang mana? Pengen yang bolak-balik ngaji, bolak-balik taklim, atau pengen yang luar negeri? Jujur loh jawabnya loh. Mudah-mudahan sih tidak ya. Tapi kalau seperti itu, bapak-bapak kita terancam dengan ayat bal tu'sirunal hayatad dunya. Maka tetapi mereka itu lebih tuksirun apa artinya? Mengutamakan. Lebih mengutamakan kehidupan dunia. Bal tuksirunal hayatad dunya. Ayat berikutnya wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Bapak-bapak, ibu-ibu, bolak-balik kita ingatkan dengan hadis. Ada enggak jaminan orang keluar negeri bolak-balik itu bisa masuk surga? Enggak ada. Tapi jenengan dari rumah, walaupun rumahnya depan masjid, ya Pak Supri, melangkahkan kaki ke sini itu ada jaminan. Mencari ilmu itu ada jaminan apa? Sahalallahu thariqan ilal jannah. Mudah-mudahan ya kepengen keluar negeri nggak apa-apa lah. Tapi lebih senang lagi ketika kita melihat saudara-saudara kita rajin ngaji dan kita juga ingin melakukan hal yang sama. Silakan dibuka Bapak-bapak dan Ibu-ibu surat Yusuf ayat yang ke-23. Kita masuk tema baru. Saya kalau ditanya Pak Supri lagi ngapain gitu, jadi ditanya temanya apa, lanjutan kemarin gitu. Padahal setelah saya buka, oh tema yang kemarin sudah selesai gitu. Jadi mohon maaf. Ini kita masuk tema baru nih, tema baru. Karena kita kemarin membahas tentang ihsannya Nabi Yusuf. Tema yang kemarin. Bapak dan Ibu rahimakumullah, boleh kita baca bersama-sama ayat 23 surat Yusuf. Sudah ketemu semua? Kan tadi sudah punya apa? Di depannya sudah ada mushaf ya. Jadi tinggal buka aja kan. Kalau tadi surat At-Taubah, sekarang surat Yusuf. Satu ayat saja. Ayat yang ke-23. Ini kalau dibikin plat nomor cantik, Pak. 12 23. 1 2 2 3. Oh, dibikin plat nomor. Mas Supri. Ini ada sponsor dulu lewat. Tahan dulu nggih, Mas sebentar. Kita baca ayat dulu. Bagi snacknya setelah nanti kita baca ayat. Monggo, hitungan ketiga basmalah terus membaca ayat ke-23 dari surat Yusuf. Wahid isnain salasa. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. الذي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون اللهم ارحمنا بالقرآن وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah mendengar istilah ruda paksa? Ruda paksa. Ternyata berasal dari bahasa apa? Ini dong. Wadathu. Ruda, kan? Ya. Jadi si perempuan ini ketika Yusuf alaihi salatu wassalam tinggal di rumahnya, maka dia menggoda. Ya.
Terus apa yang dilakukan bapak-bapak? Wa ghallaqatil abwab. Dia menutup pintu-pintu. Ya. Nanti kita terangkan kata demi kata. Wa qalat haytala, dan dia berkata kepada siapa? Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Haytala, sini kamu kemari. Qala ma'adzallah. Kemudian Nabi Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsana maswaya. Sesungguhnya Rabbi, nah Rabb di sini nanti ada dua makna, tapi kita maknai dulu dengan tuanku, gitu nggih. Tuanku. Ahsana maswaya, sangat baik perlakuannya. Ahsan itu kan paling. Simpel. Ahsana maswaya. Innahu la yuflihul zalimun. Innahu la yuflihul zalimun. Sesungguhnya tidak beruntung orang-orang ini. Bapak Ibu, jadi selesai dari ujian mulai kapan Nabi Yusuf mulai kapan dimasukkan ke dalam sumur. Setelah itu dijualnya berapa kali? Dijualnya berapa kali? Yang pertama dijual oleh saudaranya kan, yang kedua dijual oleh kafilah. Setelah itu berubahlah hidup beliau, diberi tempat tinggal nyaman, dirawat nyaman, tempat tinggalnya kehidupannya juga nyaman. Tapi kita ingat, jika Allah mencintai satu kaum, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya jika Allah mencintai satu kaum, ibtalahum, Allah akan menguji mereka. Bapak-bapak dan ibu-ibu merasa enggak diuji oleh Allah? Kayaknya enggak, kan? Biasa saja hidup saya gitu. Jangan-jangan kalau tidak diuji berarti kita bukan hamba yang dicintai oleh Allah. Cuman bapak-bapak ibu nggak usah kemudian baper gitu. Karena ujian masing-masing orang berbeda-beda. Ujian masing-masing orang berbeda-beda. Tetapi pada prinsipnya bahwa ujian itu aslinya adalah tanda cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Nabi Yusuf keluar dari sumur, dijual sebagai budak, hidup dengan nyaman. Setelah itu Allah uji lagi. Dan inilah yang nanti bapak-bapak ibu-ibu, setelah Nabi Yusuf berada di penjara nanti kan, di penjara itu kan beliau bertemu dengan dua pemuda yang menyatakan cintanya kepada Yusuf. Cinta. Nah, karena kalau udah bicara cinta, pokoknya pikirannya tentang batun gitu ya. Kita sinetron banget deh. Coba bapak-bapak ibu, kalimatnya ketika Nabi Yusuf tahu bahwa dua orang penghuni penjara itu cinta kepada beliau, apa? Sungguh aku menjalani kehidupan dan diuji oleh Allah gara-gara saya dicintai. Gara-gara saya dicintai. Coba ujiannya kapan saja, bapak-bapak, ibu-ibu. Hadirin, ayo. Cinta yang pertama. Ki udah lanang wadon loh ya. Cintanya abahnya kepada Yusuf. Yang kedua, cintanya ibu angkatnya kepada Yusuf. Yang ketiga, cintanya dua penghuni penjara ini. Itu gara-gara dicintai nanti diuji loh bapak-bapak. Gara-gara cinta. Apa ujiannya nanti? Ya. Termasuk yang sedang kita bahas. Nanti ujiannya karena apa? Karena apa, Pak? Ibunya ini nggoda Yusuf kenapa? Cinta. Iya, cinta. Oke. Makanya Imam Ibnul Jauzi itu dalam buku beliau Talbis Iblis ada satu bab khusus. Ishq, membahas tentang ishq. Ishq itu apa? Gila cinta. Nah, gila cinta. Kalau hari ini bucin gitu ya. Saya tanya kemarin di kajian ibu-ibu, Bu, panjenengan itu menikah dengan suami ibu, itu dulu mencintai dulu apa percaya dulu?
Ustaz Anang dulu menikahi istri yang sekarang. Apa enggak? Itu mencintai dulu apa percaya dulu, Pak? Enggak. Tolong dijawab. Karena harus milih. Modalnya ketika mau menikah itu percaya dulu apa cinta dulu? Karena urutan menentukan hasil. Menurut Mas, berapa banyak orang yang mencintai pasangannya padahal pasangannya brengsek. Brengsek. Loh ya Pak, Bu, lah wong wis jelas-jelas selingkuh kok dipertahankan. Alasannya? Iya Pak. Alasannya cinta. Loh, mencintai orang yang mengkhianati dirinya. Padahal orang berkhianat, orang ketahuan jahat, itu kali pertama apa? Sekian kalinya. Itu Pak, Bu, yang penanganan korupsi, itu korupsi pertama apa korupsi yang kesekian kalinya? Jangan buka surat An-Nisa, indah sekali Allah menggambarkan di sana. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'. Di ayat yang pertamanya. Sesungguhnya tobat itu hanya bagi orang-orang yang melakukan as-su. As-su itu keburukan. Berapa? Taubat itu bagi orang-orang yang melakukan keburukan, dan keburukannya banyak apa sedikit? Di ayat itu sedikit. Di ayat berikutnya Bapak-bapak Allah berfirman, wa laisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at. Tadinya as-su berubah menjadi sayyi'at. Enggak ada taubat buat orang-orang yang dia melakukan kejahatan. Walaupun ada sambungannya, hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Dari situ lahir rumus Pak, Bu, teori bahwa orang itu kalau dia konangan kejahatannya berarti bukan kejahatan yang pertama. Karena kalau kejahatan yang pertama itu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditutupi Pak, Bu. Allah itu Maha Satir. Nutup salahnya kita. Nggih. Loh jenengan kalau ngerti aibnya saya kira-kira gelem ngrungokna omongan nyong apa ora? Ini fair saja, Pak. Betapa banyak aib saya yang ditutupi oleh Allah sehingga kata-kata saya masih didengar oleh jenengan. Coba kalau dibuka semua, jebule. Iya, Pak. Tempat ini diawasi dengan kamera CCTV selama 24 jam gitu. Ya. Kameranya jenengan ma yalfitu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada satu kalimat yang dilafadzkan kecuali ada raqibun atid, malaikat yang selalu mendampingi. Aduh, jajan. Jebule, ya kan? Oh, insyaallah. Rumusnya begitu nggih? Rumusnya begitu. Bapak dan Ibu rahimakumullah. Maka ketika kita membahas tentang ayat ini, Nabi Yusuf itu diuji dengan dicintai. Diuji dengan dicintai. Dan ujian itu juga tanda cintanya Allah. Iya, tanda cintanya Allah. Kira-kira berat enggak nih Bapak Ibu? Ujian yang menimpa Nabi Yusuf di ayat ini berat apa enggak? Nanti di ujung itu Buya Hamka memberikan beberapa alasan kelebihan Yusuf ketika dia bisa menghindar dari godaan ini. Kelebihannya. Salah satunya misalnya gini Pak. Gus Baha itu dalam salah satu ceramah beliau membahas tentang silaturahim. Salah satu yang menyebabkan problem negeri ini adalah pelanggaran syariat berupa qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Nah, beliau kemudian menyebutkan contohnya, kayak bocah-bocah pang, yang di jalanan. Kira-kira akur ora kalau keluarganya? Kira-kira aja, kira-kira. Itu gelandangan-gelandangan yang ada di Jakarta. Kira-kira akur ora kalau keluarganya sini kampung? Jadi ternyata diawali dari
qati'ur rahim. Pelanggaran syariat ya. Iya, jadi hati-hati Bapak. Karena begini, rumusnya kalau orang bersaudara, apalagi satu rahim gitu, yang menjadi hak buat saudaranya adalah ketika dia kekurangan, apa yang kita lakukan? Dicukupi. Loh jenengan misalnya dengar saudaranya jadi gelandangan di Jakarta, apa yang dilakukan? Disuruh pulang apa? Wis ora urusan itu apa namanya? Hah? Kan suruh pulang kan? Wis ngene lah, pulang kampung. Mangan orang mangan sing penting enggak. Pokoknya iya, maka kita suruh pulang. Kita suruh pulang kan? Iya, kita suruh pulang. Wis ngene di rumah. Wis kan apa karangan semenit digarap, mau metu-metu apane gitu kan? Iya. Tapi kalau hubungan silaturahimnya sudah putus, apa yang terjadi? Iya. Oke, wong ada anak yang meninggal kecelakaan, tidak sengaja gitu ya. Ada salah seorang teman nabrak, kemudian kecelakaan anak-anak. Dikonfirmasi ke orang tuanya, mohon maaf Pak, ini anak Bapak meninggal, tapi kami betul-betul tidak sengaja, betul-betul nggak sengaja. Malah jawabannya, lah beneran Mas. Karena apa coba? Qati'ur rahim. Sudah tinggi Bapak. Jadi pelanggaran syariat itu dimulai apa? Problem negeri ini diawali dengan pelanggaran syariat. Apa kaitannya dengan Nabi Yusuf? Apa kaitannya? Nabi Yusuf itu tetap bertahan untuk tidak melanggar syariat, tidak melanggar. Ya, coba ini kan peluangnya sudah medeni banget Pak, Bu. Peluangnya sudah medeni banget. Ini sudah banyak upaya dari ibu angkatnya, sudah banyak upaya. Diceritakan di tafsirnya Buya Hamka itu mulai buka-buka dikit gitu nih. Ya, bujang itu kan kalau melihat sesuatu yang belum pernah dilihat rasanya gimana Pak? Tapi si bujangnya nggak respon. Biasa saja. Akhirnya saking kebeletnya gitu terjadilah apa yang ada di dalam ayat ini. Itu Pak. Dan yang menarik Bapak Ibu rahimakumullah, di sini ada kalimat wa ghallaqatil abwab. Masih ingat hadis tentang Ramadan? Qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak. Terus iftaradallahu alaikum siyamah tuftahu fihi abwabul jannah wa tuhlaqu fihi abwabul jahim. Tuhlaqu artinya apa? Ditutup. Wa ghallaqat berarti dibuka. Satu akar kata. Nggih. Jadi wanita itu menutup abwab, bukan bab, tapi abwab. Maksudnya pintunya sedikit apa banyak? Banyak apa itu? Banyak. Saya dapat gambaran itu ketika nonton filmnya. Ustaz ini nonton filmnya juga. Pas buka YouTube ada kisah Yusuf pas lagi peristiwa itu. Jadi saya penasaran. Akhirnya saya paham. Loh, saya Pak niatnya Bu ya. Nonton film ya beda lah. Innamal a'malu bin niat. Cuma sing nyong ora pas ge pemeran Yusufnya kayaknya orang pakai ganteng banget gitu loh. Loh, nanti bapak-bapak, ibu-ibu, nanti itu kita bisa melihat, menyaksikan bagaimana ketampanan Yusuf itu ketika dilihat bisa jadi obat bius. Jadi obat bius loh, betulan loh. Bagaimana nyawang gini keras gitu. Wa qatta'na aydiyahun. Ayatnya bunyinya begitu. Qata'a itu memotong. Kalau ditambahi tasdid, qata'a artinya iya. Bahasa Arab itu gampang Pak. Bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Qata'a artinya memotong, ngiris. Kalau to'nya ditambahi tasdid, qata'a artinya ngiris kan
Qutila, qatala, membunuh. Kalau ditambahi qatala, qutila. Nah, kalau qutila kan berperang ya, berperang. Qatala, membunuh. Kalau taknya ditambahi tasdid, artinya bunuhnya enggak cuma sekali. Coba itu prajuritnya Fir'aun itu nyembelih sekali apa berulang-ulang? Nyembelih bayi-bayi Bani Israel itu sekali apa berulang-ulang? Taunya dari mana? Ayatnya yudabihu apa yudabbihu? Pakai tasdid enggak? Oke. Nanti ayat cerita tentang perempuan-perempuan itu gimana Bapak-bapak Ibu-ibu? Wa qatta'na aydiyahun. Mereka memotong-motong jari-jari mereka. Memotong-motong nyawang gitu ya, Bun. Nyawang mung ganteng nggak sih ngiris-iris drijine dewek ora kerasa. Berarti tampannya kayak apa? Nah ketika terpas-pas nah kalau aktornya kejenatuh banget kalau Yusuf sing beneran gitu. Jadi waholaqatil abwab Bapak-bapak Ibu-ibu itu menutup pintu-pintu. Jadi kamarnya itu pintunya berlapis-lapis. Itu sudah sangat sulit buat Yusuf untuk menghindar. Jadi nanti ketika menghindar itu dia kan lari. Lari kan? Buka pintu 1, buka pintu 2, disebutkan pintunya sampai 7. Loh, kamar pejabat ya Pak. Orang yang kamarnya jenengan, kamarnya nyong. Cukup 1 pintu ya? Iya, cukup 1 pintu. Dan urusan pintu itu Bapak Ibu, mengingatkan diri saya dan jenengan sekalian, pintu kamar, urusan pintu kamar itu rahasia kita berdua dengan pasangan. Jangan sampai dicerita-ceritakan. Berapa banyak orang sekarang cerita peristiwa-peristiwa di balik pintu kamarnya demi konten. Naudzubillah min dzalik. Iya. Ngeri Bapak Ibu. Iya. Apa yang dilakukan semalam diceritakan, naudzubillah. Ya. Jadi pintunya banyak, Bapak Ibu. Pintunya banyak. Buka 1 pintu masih lolos, buka 2 pintu lolos. Buka pintu terakhir kena punggungnya kan? Itu Ustaz Anang kira-kira lagi lari cekeli gigire ngasih sempek klambine gue kepriwe jajalan. Gimana? Kebayang enggak? Sing melayu banget bandre, sing narik banget itu loh. Kayaknya sengaja mendramatisir. Kayaknya pada menjiwai kabeh kok. Iya kan? Sampai robek loh Bapak Ibu bajunya, sampai robek. Berarti yang lari sangat kencang, yang nyekel sangat kencang. Yang lari sangat kencang, yang nyekel sangat kencang kan gitu. Sampai robek. Iya, tapi itu kan nanti. Nah di dalam kamar itu kan perempuan ini ngerayu Pak Bu. Ngerayu kan? Hai talak, sini, kamu sini Yusuf. Ya Allah, berdua di dalam kamar. Itu ceritanya sudah ditunjukkan sesuatu itu Pak Bu. Ditunjukkan sesuatu. Maka Nabi Yusuf menjawab, Ma'adallah. Aku berlindung kepada Allah. Aku berlindung kepada Allah. Innahu Rabbi ahsana maswai. Innahu Rabbi ahsana maswai. Kita balik dulu Bapak Ibu. Kita balik dulu ke kalimat yang pertama. Di situ disebutkan nama si wanita enggak? Disebutkan nama si wanita enggak di ayatnya? Tidak. Coba Bapak Ibu. Ada ayat-ayat teguran untuk Rasulullah. Saya lagi bahas tema ini di masjid kami. Ayat-ayat teguran untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu menunjukkan kebenaran sifat Rasulullah yang tabligh. Nabi dan Rasul punya 4 sifat. Apa saja? Sidik. Bolak-balik nggak Bapak? Sidik, fatonah, tabligh, amanah gitu ya. Sidik, tabligh, fatonah, amanah gitu ya. Sidik kan jujur, benar, antara kata dan hati itu sama.
amanah, dapat dipercaya. Fatonah, cerdas. Jadi nggak ada nabi blow on, itu nggak ada, Pak. Nabi pasti cerdas dan tablik, menyampaikan. Ilustrasinya begini. Jenengan kira-kira punya kesalahan nggak? Punya. Kullu ibnu Adam khata'un. Setiap anak Adam pasti punya kesalahan. Tapi Allah masih kasih cara supaya orang yang bersalah itu menjadi sebaik-baik manusia. Agama kita itu luar biasa. Wa khairul khata'ina at-tawwabin. Sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah mereka yang bertaubat. Jadi ketika kita punya kesalahan masih berpeluang menjadi sebaik-baik manusia. Luar biasa enggak Bapak Ibu? Iya. Okay. Jenengan itu melakukan kesalahan. Misalnya pernah terjadi. Kalau di Masjid Utsman bin Affan, saya yakin enggak. Di kampung saya itu pernah pengurus takmir itu Pak membawa lari duit masjid. Pernah sekali gitu ya. Jadi saya dikabari, duit masjid dibawa. Itu misalnya terjadi Pak, terjadi. Kemudian si pelakunya itu suruh bikin konferensi pers ditayangkan oleh TV nasional untuk mengumumkan apa yang dia lakukan. Kira-kira dilakukan nggak? Saya salah, sudah bawa duit masjid itu, mau nggak kira-kira? Rasulullah itu melakukan kesalahan. Kemudian turun ayat. Inilah bukti bahwa beliau sifat tabliknya memang benar-benar ada. Ayatnya disembunyikan enggak? Tapi lihat adab Allah kepada sang Nabi sebagaimana di ayat ini. Disebut enggak nama wanitanya? Tidak. Nggih. Abasa wa tawalla. Artinya apa? Artinya apa, Pak? Bu. Abasa, dia bermuka masam, wa tawalla, dan berpaling. Disebutkan orangnya enggak? Namanya disebut enggak? Padahal siapa? Dia yang baca itu. Itu menunjukkan betapa Allah menjaga adab dengan nabinya, dengan rasulnya. Di ayat ini, Bapak-bapak, Allah juga tidak menyebut nama si wanita. Karena apa? Karena masih diharapkan kebaikannya di masa yang akan datang. Dan yang terjadi, si wanita bertobat enggak kemudian? Bertobat. Dan diceritakan menjadi istri daripada Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Artinya, dia kemudian menjadi perempuan soleh. Itu tujuannya. Enggak kayak Fir'aun, enggak kayak Namrud, enggak kayak siapa lagi? Yang namanya disebut di Quran? Abu Lahab. Iya. Orangnya masih hidup udah divonis masuk neraka. Ngeri enggak? Saya selana rong talab. Padahal wong isi urip. Karena apa? Wis orang ngarep-arep. Nah, siki kira-kira Benyamin Netanyahu posisinya ndi, Pak? Karena tarep-arep apa ora, Pak? Nggih, kita istirahat. Kita sedahatan dulu. Aku lu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Hadirin rahimahumullah, salah satu tujuan kenapa tidak disebut nama di dalam ayat tersebut adalah karena inilah adab yang digunakan oleh Al-Quran kepada orang yang masih diharapkan menjadi orang baik. Maka namanya disembunyikan demi menjaga reputasi dan keharuman namanya. Namun di sisi lain pun Al-Quran juga tidak segan-segan menyebut nama jika kelakuan dan kejahatannya sudah keterlaluan. Ada nama Fir'aun, ada nama Namrud, ada nama Abu Lahab, dan lain sebagainya. Bapak Rahmatullah, kemudian berikutnya, wanita yang sudah dikuasai oleh cinta nafsunya itu pun menutup pintu. Di ayat itu
disebutkan wa ghallaqatil abwab. Ya, jadi pintu-pintu. Tadi sudah kita sebutkan yang konon memiliki 7 pintu untuk memastikan kepada Yusuf bahwa apa yang akan dilakukan mereka berdua itu aman dan tidak bisa diketahui orang lain. Jadi si perempuan ini memastikan Yusuf, yang kita lakukan ini aman, nggak ada orang lain, karena pintunya berlapis-lapis. Ya, kadang-kadang juga begitu nggih. Orang ana wong sing weruh iki. Orang ana wong sing weruh iki itu berarti sing lagi ngomong wong apa udu yo? Sadar nggak Bapak Ibu ketika ada orang berkata seperti itu? Orang ana sing weruh iki, orang ana wong sing weruh iki. Lah sing lagi ngomong wong apa udu? Maka benarlah sabda Rasulullah, tidak beriman seorang pencuri ketika mencuri, tidak beriman seorang pezina ketika dia berzina, tidak beriman seorang peminum ketika dia sedang minum. Jadi orang yang sedang berbuat kejahatan itu, hadirin, sebetulnya orang yang sedang tidak punya iman. Jangankan Allah, dirinya sendiri aja tidak diakui keberadaannya loh. Apalagi Allah, dirinya sendiri aja tengok. Orang ana wong iki, keberadaan dirinya saja tidak diakui oleh dirinya, kan gitu. Yang zina, yang mencuri, yang mabuk, kan gitu. Orang ana sing weruh iki. Termasuk tadi yang saya cerita. Kenapa orang itu merasa aman ketika melakukan kejahatan di tanah yang bukan kelahirannya di kampungnya? Coba kenapa? Yo, saya cerita gelandangan itu aman nggak dia di Jakarta ngapain gitu yang menurut Gus Bah menodai kesakralan masyarakat Betawi gitu, ya kan? Karena mereka tidak punya beban. Orang anak sing kenal itu kampungnya cewek kan gitu. Ya kan? Tapi ini tidak terjadi pada Nabi Yusuf. Sekalipun beliau berada jauh dari kampungnya, di situ juga tidak ada yang kenal. Dilapisi 7 pintu. Beliau kemudian mengatakan, qala ma'adallah. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, kata-kata hai talak, mari sini. Ini di sini disebutkan bahwa itu perintah yang menunjukkan kelasnya. Kelas apa? Kelas untuk mengatur dan menguasai. Jadi perintahnya itu sudah bentuknya pressure, menekan. Kok kudu manut karo nyong. Kok sapa nyong sapa. Ini rumah aman, saya yang menguasai. Kok juga wis tak rumat dadekna anak. Dadi kowe kudu manut karo nyong, kan gitu. Nadanya begitu Bapak. Nggih. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita jelaskan nggih bagaimana kemudian Nabi Yusuf bisa terhindar dari godaan yang sedemikian besarnya. Karena beliau kan disebutkan waktu itu usianya usia yang sangat muda, antara dua riwayat yang menyebutkan beliau usianya 18 tahun yang satu dan yang lain 20 tahun. Oke, mudah-mudahan bermanfaat yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini Bapak dan Ibu. Jika ada yang benar datangnya dari Allah, jika ada yang keliru datangnya dari kami sendiri. Waktu kami kembalikan kepada Ra'isul Jalasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.